Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita jumpa kembali lewat renungan harian Rabu 19 Agustus 2020. Bacaan kita hari ini Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, "Apakah mereka selamat?" Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hamba-Mu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepada kamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersama-sama memahami firman Tuhan hari ini. Keluarga. Saudara-saudara, anak generasi tahun 90-an harusnya sudah tak asing lagi
dengan sebuah sinetron yang bertema keluarga. Keluarga Cemara. Ya, sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 di salah satu stasiun televisi swasta di tanah air kita. Sinetron itu memang begitu berkesan bagi banyak orang, bahkan masyarakat pada umumnya. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Hal yang sama dalam diri Yusuf, bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus memiliki rasa dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya adalah merupakan kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Oleh karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin, adiknya, dalam kondisi yang segar bugar, tanpa kekurangan apapun, sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya, rasa kangen atau rindunya. Saudara-saudara, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita dalam menjalani kehidupan dengan keluarga kita, namun hal itu dapat tertutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun kehidupan yang utuh sebagai satu keluarga dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita dan persekutuan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, keluarga adalah kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kami sungguh-sungguh berusaha menjaga dan memelihara keutuhan keluarga kami. Sebab di dalam keluargalah kami saling menopang, saling berbagi kasih, saling peduli, saling melayani satu dengan yang lain. Berkati setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Bahkan berkati persekutuan kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk belajar betapa pentingnya keutuhan keluarga. Berkati kami anak-anak-Mu yang boleh menikmati firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami terus berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan terus memberkati jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Rama. Biarlah jemaat-Mu terus hidup dalam kasih, kepedulian satu terhadap yang lain,
sehingga kami sebagai keluarga Allah sungguh-sungguh terus memelihara kebersamaan ini. Kami terus hidup dalam kepedulian, hidup dalam kasih satu terhadap yang lain. Berkati pekerjaan warga jemaat Tuhan dalam hidup dan perjuangan yang mereka tekuni, apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Berkati juga yang masih terus berjuang mencari pekerjaan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam perjuangan di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Berkati dalam masa pertumbuhan mereka agar tetap tumbuh di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa memohonkan pertolongan-Mu, topangan-Mu, pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat yang dalam beban pergumulan dan penderitaan sakit penyakit, di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kekasih kami Bapak TR Andi Lolo yang dirawat di rumah sakit, juga anak kekasih atau cucu terkasih Michael Osiranda Panggalo, cucu dari Ibu Panggalo yang dirawat di Jakarta. Saudara-saudara kami yang lain dalam upaya pemulihan di rumah, tolong ya Tuhan, kuatkan dan pulihkan mereka. Ibu Timisela, Bapak Yones Sipi, Ibu Julius Dengen, Osiru Pangi, Bapak Hendrik Melajong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Baharudin Dendang, dan jemaat yang belum atau tidak sempat kami ketahui satu persatu. Bahkan jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah sekian lama dalam beban penderitaan sakit penyakit di rumah. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa kasih pertolongan-Mu. Kiranya mereka terus berseru siang dan malam, karena Engkaulah harapan mereka, kekuatan umat-Mu Tuhan. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih kami Ibu Suwito bersama anak cucu yang berduka cita karena orang yang mereka sayangi dan cintai, Bapak Suwito almarhum, telah meninggalkan mereka. Kuatkan, hiburkan Ibu Suwito bersama anak cucu dan seluruh keluarga. Juga Ibu Emi Peter Ruruk yang berduka karena anak kekasih mereka juga yang meninggal, Bapak Eki atau Bobby. Tuhan kuatkan, hiburkan segenap keluarga. Ya Tuhan, kami juga terus mendoakan jemaat yang boleh menyatakan rasa syukur terima kasih untuk setiap kasih, berkat dan kebaikan Tuhan yang mereka alami. Teruslah Tuhan Engkau membukakan pintu-pintu berkat bagi segenap jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan menyempurnakan rasa syukur, sukacita umat-Mu apapun bentuknya. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia, di mana kami saat ini sungguh-sungguh boleh mengucap syukur karena kami adalah bagian dari bangsa ini, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-75. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di pelosok. Secara khusus pemimpin-pemimpin kami yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di kota Makassar. Tuhan memberkati, termasuk dalam upaya untuk membasmi penyebaran virus corona. Biarlah dengan kesadaran masyarakat sungguh-sungguh menjadi dukungan bagi pemerintah dalam mengatasi pergumulan ini. Ya Tuhan, berkati pihak keamanan, berkati para medis, dokter,
tenaga perawat dan relawan, bahkan semua yang bekerja untuk itu. Hidup dan kehidupan kami hari ini, kami bawa dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Pelihara dan berkati kami Tuhan, segenap umat-Mu, secara khusus di Jemaat Rahma. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa dan salah kami. Berkenanlah Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Kami selalu berdoa, bersyukur, dan memohon di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah kepala keluarga dan juga pemilik persekutuan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.